Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Polri ketiga di bawah Yayasan Kemala Bayangkari Purbalingga siap beroperasi. Hal ini ditandai dengan peresmian bangunan SPPG di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada Selasa 6 Januari 2026. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua Cabang Bayangkari Purbalingga dan pembacaan doa oleh Kiai Haji Nur Kholis Masruri. Polres Purbalingga meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Kemala Bayangkari Purbalingga ketiga yang berlokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. SPPG ini memiliki kapasitas hingga 4.000 porsi. Kapolres Purbalingga dalam sambutannya mengatakan, peresmian SPPG ketiga ini adalah momen yang ditunggu-tunggu di penghujung tugas sebagai Kapolres Purbalingga. Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mendukung terwujudnya SPPG Polri ketiga di Kabupaten Purbalingga. Ia berharap SPPG ini dapat memberikan manfaat gizi kepada ibu hamil, anak, serta balita. Selain itu, Kapolres mengajak seluruh pihak bisa mengawasi dan memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis, sehingga program pemerintah tersebut bisa tetap terjaga kualitasnya dan tepat sasaran. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah sukses melakukan pengamanan arus balik Nataru. Sebelumnya Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar memimpin apel kesiapan pelayanan arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 di halaman Mapolres Wonosobo pada Jumat 2 Januari 2026. Berikut laporan dari Bribda Najwa, personel Humas Polres Wonosobo. Selamat pagi, salam presisi. Halo Sobat Polri, hari ini Polres Wonosobo menggelar apel kesiapan pengamanan arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026. Ratusan personil diterjunkan guna melakukan penebalan pada sejumlah titik strong point untuk memastikan arus balik berjalan dengan lancar. Apel arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 diikuti oleh seluruh personel Polres Wonosobo sebagai bentuk pengecekan kesiapan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres AKBP M. Kasim Akbar Bantilan menegaskan bahwa Polres Wonosobo telah melakukan penebalan personel untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus lalu lintas pada masa arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan difokuskan pada jalur-jalur wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat, antara lain jalur Dieng, wilayah Garung, serta kawasan Telaga Menjer. Selain itu, Kapolres Wonosobo menekankan perlunya konsentrasi dan penanganan serius pada arus lalu lintas di wilayah Kertek yang memiliki potensi kepadatan tinggi. Kehadiran personel Polri di lapangan serta upaya mitigasi yang cepat dan terukur situasi keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Wonosobo selama arus balik libur Nataru tetap terkendali. Kapolres Wonosobo mengimbau para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik selama perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Dari Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menghadiri acara pengantar tugas sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sulawesi Tengah, sekaligus penyerahan jabatan Kapolresta di lingkungan Polda Sulteng. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Satya Harprabu, Polda Sulteng, Kelurahan Mamboro, Kota Palu. Sejumlah pejabat yang melaksanakan pengantar tugas antara lain Irwasda Karolog, Direskrimsus, Direskrim Dirpolairut Dirlantas, Kabid TIK, serta Kapolres Banggai dan Kapolres Toli-Toli. Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Purwanto Puji Sutan, para pejabat utama Polda Sulteng lainnya, Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, beserta pengurus, serta para Kapolresta jajaran Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan dinamika organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang mutasi anggota Polri. Mutasi, baik berupa promosi maupun rotasi, bertujuan sebagai sarana penyegaran organisasi, pembinaan personel, serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Rotasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sekaligus menjamin kesinambungan program serta pembaruan ide dan perspektif positif. Kapolda Sulawesi Tengah juga mengajak seluruh personel Polda Sulawesi Tengah untuk memberikan dukungan penuh kepada para pejabat baru, menjaga soliditas, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaksanakan apel pagi di lapangan Satya Harprabu Polres Ngawi. Apel pagi ini merupakan sarana komunikasi dan evaluasi serta penekanan terkait pelaksanaan tugas kepolisian ke depan. Berikut laporan dari Bribda Ervina, personel Humas Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon SIK SHH memimpin apel pagi jam pimpinan. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya menjaga kekompakan, soliditas, dan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas. Seluruh personel diimbau untuk terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme guna mewujudkan pelayanan Polri yang presisi serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon memimpin langsung pelaksanaan apel pagi jam pimpinan yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Kapolsek jajaran serta seluruh personel Polres Ngawi. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Satya Harprabu Polres Ngawi. Dalam arahannya, Kapolres Ngawi menegaskan AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menekankan pentingnya menjaga kekompakan, soliditas, dan semangat kebersamaan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas. Seluruh personel harus saling mendukung, menjaga disiplin, serta bekerja secara profesional. Kapolres juga mengingatkan agar seluruh anggota terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Polri presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian laporan dari Humas Polres Ngawi. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara pimpin sidang penetapan kelulusan akhir Sekolah Inspektur Polisi atau SIP Angkatan ke-55 dan 56 tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara. Berikut laporan dari Brigpol Dewi, personel Bid Humas Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI memimpin sidang penentuan akhir Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 55 dan 56 Panda Polda Maluku Utara tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menghadiri sekaligus memimpin sidang penetapan kelulusan akhir penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi atau SIP Angkatan ke-55 dan 56 tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah Polda Maluku Utara. Sidang penetapan kelulusan tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses seleksi calon peserta pendidikan SIP yang bertujuan untuk menjaring perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Berdasarkan hasil sidang, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan sebanyak 49 orang, dengan rincian 45 peserta pria dan 4 peserta wanita. Dalam arahannya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa seluruh proses seleksi pendidikan SIP telah dilaksanakan secara objektif, transparan, profesional, dan berintegritas sesuai dengan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono juga menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian penting dalam mencetak perwira Polri yang berkualitas, berkarakter, serta siap menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di masa mendatang. Dengan ditetapkannya hasil kelulusan akhir ini, diharapkan para peserta yang dinyatakan lulus dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk mengikuti pendidikan, sekaligus mengemban amanah sebagai calon perwira Polri yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.